ada kitab yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan lain-lain. Kemudian sejauh ini sampai lari ke era sekarang melalui Kemendikbud yang tadi saya bilang punya GLN, Gerakan Literasi Nasional, dicanangkan dengan dasar Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Ini kenapa lahir? Sebenarnya berkat adanya survei-survei yang dilakukan baik oleh lembaga-lembaga survei dunia dan Indonesia yang menyebutkan bahwa salah satunya itu PISA ya Kak ya. PISA itu Program for International Study Assessment yang menyebutkan bahwa Indonesia itu berada di urutan ke-64 dari 7 negara dalam hal minat baca. Sangat rendah sekali ya. Jadi ini menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga Kemendikbud tahun 2015 itu mencanangkan yang dijabarkan dalam 3 ranah. Ranah yang pertama adalah gerakan literasi keluarga, kemudian yang kedua adalah gerakan literasi sekolah, dan gerakan literasi masyarakat. Apa itu gerakan literasi keluarga? Ini keluarga, sekolah, dan masyarakat ini adalah 3 elemen yang tidak bisa dipisahkan. 3 tungku ya. Karena semua kita ini dibesarkan dalam 3 lingkungan ini ya kan. Untuk anak-anak sendiri, mereka hidup pertama adalah pembelajaran pertama. Kalau dalam Islam disebutkan madrasah ula, itu adalah seorang ibu, dan itu adalah dalam keluarga. Jadi pemerintah mencanangkan gerakan literasi keluarga, menginginkan adanya keluarga yang membuat sebuah kegiatan rutin melalui membacakan buku kepada anak. Karena membacakan buku kepada anak, atau istilah keren yang dikenalkan oleh Jim Trelease itu ya dalam bukunya tentang Read Aloud, dan dikenalkan lebih lanjut oleh ibu kita, Ibu Rosi Setiawan, melalui membacakan buku secara nyaring, itu banyak manfaatnya Kak. Jadi gerakan literasi keluarga adalah bagaimana menyediakan buku di rumah, kemudian membacakan buku kepada anak secara rutin bagi anak yang belum tahu baca, dan membuat suasana yang nyaman untuk anak-anak bisa mengakses buku membaca. Makanya kalau dulu kan biasa orang tua membaca dongeng, bacaan ya. Nah, tadi secara general, kalau di Kabupaten Maluku Utara dan Kota Tual sendiri, seperti apa gerakannya ini? Iya, oke. Saya tidak keluarga. Saya lanjut dulu ya, gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah ini yang menjadi penting, makanya pemerintah membuat itu, dan pemerintah juga sudah melalui Kemendikbud sudah buat itu panduan. Bisa di-download itu setiap bisa, sudah ada rincian juknis yang sangat jelas apa tugas dari setiap sekolah. Keluarga menjadi mitra sekolah itu sudah ada tugasnya. Jadi ada 3 tahapan dari GLSK. Pembiasaan ya, pembiasaan, kemudian pengembangan, dan pembelajaran. Pembiasaan ini harus dimulai dulu. Anak membaca buku dengan cara melakukan gerakan 15 menit bacakan buku atau pelajaran dimulai. Apa saja boleh? Tapi pelajaran sekolah. Nah, supaya apa? Ini kita menyiapkan otak anak, kondisi anak untuk mereka bisa terbuka, dalam arti menyenangkan dulu. Jadi buku ini harus pinak. Nah, biasanya harus ada pojok baca di kelas. Pojok baca itu baru mereka membaca 15 menit supaya apa? Kondisinya siap untuk belajar. Relax dulu. Kalau belajarnya akan smith apapun akan nyantol di otak anak. Yes. Itu kedua. Yang itu kedua. Satu lagi. Kemudian masyarakat, gerakan literasi masyarakat itu adalah penyediaan bahan baca di ruang-ruang publik, dan mendorongnya seperti kami yang ada di sini adalah para pegiat literasi. Kami semua di sini punya taman baca. Kalau saya di rumah dari 2019 itu saya buat rumah saya menjadi ruang tamunya. Saya sediakan untuk ruang baca. Jadi bukan hanya anak saya yang baca, tapi anak-anak di luar sana bisa datang buku. Untuk Gubernur Jawa Barat kasih putranya kotak literasi cerdas, itu penyediaan di setiap tempat-tempat publik itu beliau sediakan bahan baca. Dia membuat program satu yang bahan bacaan digital. Jadi
atau harus pandai bersaing menyiasati bagaimana orang mau baca buku. Tapi fondasinya kuat dulu. Ya kan ini ada buku fisik, ada buku e-book, Iya. ya buku. Tapi bagaimana orang mau baca buku digital kalau baca buku fisik aja tidak. Gitu. Tadi kalau ditanya tentang bagaimana di kota dan kabupaten, saya melihat sudah lumayan ya. Pergerakannya boleh. Jadi pergerakannya sudah lumayan, ya baru lumayan. Tapi kan ada lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Kenapa? Jadi pernah ya ke sebuah sekolah dasar di Kota Tual. Kami ke sana dan kami menjumpai tumpukan buku-buku di dalam karton yang dibagi dari Dikbud ke sekolah-sekolah. Ternyata kondisinya masih di dalam karton, belum disusun di rak-rak juga, bahkan belum disentuh, apalagi diedarkan ke siswanya. Kami tanyakan, kenapa Pak ini masih seperti ini? Kasihan Bu Kotompu, fasilitas raknya tidak ada. belum ada gitu kan. Jadi mungkin kedepannya kami berharap bahwa GLS ini menjadi kepentingan kita semua. GLS, Gerakan Literasi Keluarga, Gerakan Literasi Masyarakat, harus ada kerjasama seluruh stakeholder seperti itu. Jadi harus diberitahukan ke sekolah, kenapa buku ini dibagikan, untuk apa sih sebenarnya gitu kan. Sebenarnya buku dibagikan itu untuk dijadikan tadi pembiasaan membaca untuk siswa. Gerakan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Ini kelihatannya gampang untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan kalau tidak ada sinergitas yang terbangun dan masing-masing punya kemauan untuk bisa memberikan kontribusi seperti itu. Nah, bicara tentang pegiat literasi, kita tahu bahwa Kota Tual dan Kabupaten ini kan kota kepulauan. Nah, kalau di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dan perkotaan, ya mungkin saja agak mudah ya untuk mendapatkan bahan bacaan, untuk jalan dari satu kampung ke kampung lain, OHI satu ke OHI lain. Nah, tapi kalau di desa-desa, di OHI yang ada di kepulauan, nah ini kita bicara tentang akar rumput, ini pergerakan di bawah. Karena kan sesuatu yang dimulai dari atas ke bawah itu kalau ada api itu kan lebih mudah dan untuk didukung oleh pemerintah, dalam hal ini dinas terkait juga. Nah, bicara tentang akar rumput, gerakan literasi akar rumput ini, apalagi di pulau-pulau. Ini saya ke Ibu Ratin nih, Ibu Ratin, gimana nih Bu? Iya, selamat pagi untuk literasi dimanapun berada, desa ya, pulau. Kalau di pulau, saya mau kata kutipnya di pulau. Kita berbicara mengenal sebuah relawan dalam literasi. Berbicara dalam pulau itu dua kutip. Yang pertama itu kita bekerja di lingkup masyarakat yang masih awam. Beda sama kita bekerja di area kota. Kalau di kota itu dinilai dengan mata bagus. Kalau di pulau itu kita butuh mental yang kuat, gerakan yang relawan, yang penuh dengan banyak tantangan. Kita butuh mental yang kuat. Kita kembali niatnya kita mau bergerak, kita mau bergerak. Semua yang telah dipampang oleh narasumber pertama kita itu sekarang kita bisa bergerak atau tidak, kita bisa gerakan tadi atau tidak. Semuanya oke, kita gerak. Ini yang kita dipanggil geraknya. Berawal dari desa. Saya buka taman baca di desa mau masuk 2 tahun penggerakan saya, alhamdulillah luar biasa dalam artian minat dari masyarakat kah? Dari minatnya, tantangannya, dari segalanya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita butuh mental yang sangat kuat. Taman baca BTKS Desa Tayandou IL saya bangun pas tanggal 17 Agustus 2020. Itu dengan tekad bahwa kita anak muda, kita kembali, kita hanya mengkritik, tapi kita tidak tahu kritikannya kita itu dasarnya di mana. Kita hanya lihat literasi kiri, literasi kanan, perkembangan, tapi kita tidak tahu maksud kritik kita itu tidak punya bukti. Sehingga saya harus masuk membuat buktinya dengan penggerakan-penggerakan literasi.
tujuan dari saya membangun taman baca bukan untuk dinilai. Di jalan ini bukan untuk dinilai. Kalau kita bekerja untuk dinilai, maka selesai kita. Boleh dikisahkan sedikit, tadi disampaikan bahwa Ibu bergerak di desa ya, di desa pulau lagi di Tayando OHL. Saya sudah pernah ke kampung Tayando OHL. Iya. Kesana lagi, Kak. Iya. Dan memang kalau menurut secara kasat mata masyarakat di sana saya lihat bagus. Istilahnya welcome-nya kepada orang tua. Nah, ketika literasi dia sampai, apakah welcome-nya juga seperti yang saya lihat seperti itu? Ada tantangan mendasar gitu, Ibu rasakan ketika iya. Mendasar, saya butuh teman perjuangan yang lahir dari hati. Yang pertama lahir dari hati. Karena kita di jalan ini tidak dibayar, tidak membayar. Jadi kita butuh jalan yang memang dia lahir dari hati. Tantangan yang sangat besar. Setelah membangun taman baca, loh, kamu balik S1 itu harusnya jadi guru, jadi penulis, jadi ini. Tidak. Saya merasa bahwa kita selesai S1 bisa bermanfaat untuk orang lain itu sangat luar biasa. Jadi mungkin tantangannya dari keluarga, dari orang-orang terdekat, dengan mungkin persepsi yang tadi dikatakan, kok S1 kok datangnya cuma siap-siap buku untuk gitu. Jadi alhamdulillah kalau desa Tayando Hill itu adalah sebuah desa yang perjuangan pendidikannya sangat luar biasa. Perjuangan pendidikan sangat luar biasa, di mana masyarakat sangat mendukung di dunia pendidikan. Tapi setelah kita kembali, masyarakat mendukung, orang tua mendukung anaknya untuk pendidikan. Tapi setelah kembali bermanfaat atau iya. Jadi dasarnya kita itu adalah kita bermanfaat untuk orang lain dulu. Tantangan yang sangat besar yang kita hadapi adalah kita butuh teman seperjuangan yang lahir dari hati, butuh dukungan masyarakat yang sangat menguatkan mentalnya kita. Jadi Ibu, ini kan kita sharing pengalaman Ibu di Ohoi, di pulau ya. Cara gimana sih untuk memanggil, membiasakan anak-anak? Apakah dimulai dengan anak-anak atau ibu-ibu majelis taklim? Karena kan literasi ini kan bukan dari anak-anak saja, tapi semua elemen masyarakat, atau mungkin pengenalannya di masjid. Seperti apa pendekatannya ini, Ibu? Pendekatannya kita jemput, kita jemput anak-anaknya. Ayo kita ambil, ayo Dek, kita ke taman baca. Nanti selesai baca kita bagi permen, kita bagi oleh-oleh. Jadi kita rayu, berawal dari rayu dulu. Setelah mereka sampai, apa yang kita berikan kepada mereka itu menunjang untuk hari esok. Kita rayu dulu, kita panggil, kita jemput. Saat mereka di jalan, ayo ikut kakak, kita ke taman baca. Ayo ikut kakak, kita ke taman baca. Jadi proses pembelajaran bukan hanya gedung yang kita lakukan. Kita punya pembelajaran yang di luar gedung. Apapun yang mereka inginkan. Jadi ini sistemnya saya mengangkat pembelajaran yang memerdekakan. Jadi pembelajaran yang memerdekakan adalah kita mengikuti anak. Kalau dia ingin belajarnya di pantai, ayo kita ke pantai. Pandonya itu banyak luar pada biasa wisatanya. Kita bawa ada ke jembatannya juga, kadang-kadang dia bisa di jembatan. Apalagi sekarang dunianya adalah dunia HP-HP-an kan. Ya kita bawa ke jaringan, walaupun jaringannya kita taruh HP-nya di pohon kelapa, baru kita di bawah hotspot. Tapi itu adalah menurut saya pekerjaan yang sangat luar biasa. Itu menarik perhatian anak-anak yang memang itu sangat luar biasa. Saya menganggap bahwa itu pekerjaan yang sangat luar biasa menurut saya. Menurut orang lain buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Kalau menurut saya itu bukan. Itu sebuah pekerjaan yang sangat saya inginkan, yang lahirnya dari penggerakan kita awal-awalnya sudah bergerak. Ya sekarang itu pekerjaan yang sangat luar biasa. Iya. Kalau bicara terkait dengan pengalaman, apalagi kalau di pulau-pulau pasti banyak. Nah, tetapi kan ini sesuatu yang sangat istilahnya harus tetap diperjuangkan. Tadi Ibu bilang mentalnya harus terasa gitu, harus siap tahan banting. Tahan banting harus kuat. Iya. Tetapi kalau tadi dikatakan bahwa ketika pendekatannya bagus, nah ini kan kita bicara tentang gimana konektivitas itu terbangun, connecting people ya. Jadi orang tidak sendiri dan bergerak maju kalau membangun sebuah koneksi kuat. Orang yang sefrekuensi dulu untuk bisa mengkampanyekan. Nah ini bicara tentang upaya membangun jejaring konektivitas gerakan yang berbasis sumber daya manusia secara mandiri. Jadi ini kan secara mandiri ya, mandiri ya, seperti Bunda kok beliau
kan mungkin awal hobi baca, minatnya seperti itu, kemudian bergabung bisa menarik yang lain. Nah, gimana nih Bunda, mungkin dari pengalaman Bunda untuk membangun konektivitas dalam jejaring yang mandiri ini seperti apa? Terima kasih Kak Jun. Menyambung saja ya pendengar dari Ibu Nihma dan Kak Karati. Literasi itu kan sebagai gerakan yang banyak dijelaskan tadi oleh Ibu Nihma. Kemudian kita melihat contoh nyata sendiri dari Kak Karati yang di Desa Pulau, di Setayan Dohel, bagaimana di sama teman-temannya membuat literasi sebagai gerakan yang memang murni dari bawah, dia menggerakkan. Jadi sebenarnya dia bisa, kita bergerak dan kita bisa menggerakkan. Itu kan seperti itu, merasa tergerak, hati tergerak, terpanggil gitu, kemudian harus bergerak. Nah, setelah bergerak, apakah gerakan kita itu bisa menggerakkan yang lain gitu. Nah, itu yang sehubungan dengan yang konektivitas tadi. Kita sederhananya melihat seperti itu saja. Nah, kenyataan di lapangan ada orang-orang yang punya semangat, selalu punya semangat seperti Karati. Nah, ada juga yang orang yang punya atensi, punya perhatian besar, dan memang sudah seperti Ibu Nihma, ASN sibuklah gitu, tapi menyempatkan diri untuk berbagi, membuka taman baca di rumahnya. Nah, orang-orang seperti ini harus saling terhubung sehingga yang Mbak Jun bilang tadi, bagaimana sih satu bisa saling menguatkan, karena sebagai gerakan itu harus bersama, tidak bisa jalan sendiri. Nah, ataupun berjalan sendiri-sendiri pada suatu titik bisa langsung bersama untuk membangun. Jadi konektivitas itu seperti itu. Nah, IPLKK, Ikatan Pegiat Literasi, yang kami ini kan terdiri sebenarnya tuh mulanya kami sendiri-sendiri. Misalkan saya karena sering tempat tugasnya di pulau, dalam Komisi sebagai pendamping desa, bersentuhan dengan Karati, melihat tuh ada upaya-upaya yang dirintis dari masyarakat secara swadaya. Kemudian apa yang bisa saya lakukan dalam pekerjaan saya maupun semangat saya maupun passion saya seperti itu. Kemudian saya juga punya teman-teman yang lain kayak Susan yang dulu sudah pernah mereka melakukan banyak hal dan sampai sekarang lewat taman bacaan Webab sampai sekarang. Kemudian ada Ibu Nihma juga yang punya taman bacaan. Nah, ada juga saya kenal nanti Ibu Yanti lagi, Ibu Yanti yang memang teman saya dari kecil, dari SMP. Nah, saya tahu bahwa semua ini memiliki potensi yang jika digabung saling melengkapi dan powernya sangat kuat. Saling melengkapi. Itulah yang tadi disebut bagaimana kita membangun itu. Nah, terkadang kenapa literasi di Kota Tual, misalkan Kota Tual sama itu masih begitu-begitu aja, karena mungkin kita tidak belum disatukan sebagai sebuah gerakan besar. Kita belum punya desain sebenarnya desain gerakan literasi itu seperti apa di Kota Tual maupun Maluku Tenggara yang memang konteksnya ada daratan tapi ada kepulauan. Nah, mungkin saya bisa cerita pengalaman saja ya, boleh. Yang kemarin dibilang 1000 buku untuk anak pulau. Jadi ini apa sih sebenarnya yang bisa kita berikan? Nah, memang kita sudah bergabung nih di dalam konteks besar Ikatan Pegiat Literasi. Kita dari macam-macam gabung. Nah, tapi balik lagi kalau 1000 buku untuk anak pulau itu kan itu sebenarnya sebuah gerakan yang membantu mendorong penyediaan buku-buku di pulau gitu. Nah, jadi sekarang saya lihat di Desa Tayando yang Rati gitu, apa yang kurang? Nah, mungkin mulanya tapi ada lagi ini peningkatan kapasitas misalkan. Nah, saya punya teman yang bisa membantu itu. Jadi intinya kami hadir untuk membantu menghubungkan segala sumber daya manusia, segala sumber daya yang ada yang peduli terhadap literasi dan bagaimana mengupayakan literasi menjadi sebuah gerakan bersama. Itu yang kita yang secara besarnya seperti itu. Berarti boleh ditangkap ya bahwa ini kan sebuah pergerakan laksana sinyal ya atau koneksi yang terbangun kan pasti, kalau boleh saya tanya nih ya,
sebagai pegiat kan paling tidak karena memang konektivitasnya kalau sudah terbangun dengan baik bisa kan dilihat ada lokus-lokus mana atau tempat-tempat mana yang sinyalnya bagus, yang pergerakannya bagus, ada yang sedang dan ada yang low band, maksudnya turun sekali gitu. Kemudian nah ini nih yang menjadi fokus kalau sampai siang ini punya dipindahkan kemana, kemudian ada mapping begitu kan kalau boleh dijelaskan. Nah kalau pegiat literasinya sampai sebegitu, dengan tadi ada konektivitas yang terbangun, ada dari pegiat-pegiat yang lain ini bantu inilah, ini bantu ini, seperti apa nih Bunda? Dengan pengalaman, kapasitas. Nah, kita berhimpun dalam sebuah ikatan yang semua hadir hari ini, Ikatan Pegiat Literasi Kepulauan Kea. Memang bertujuan untuk membuat Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara ini menjadi kota yang literatif. Nah, yang seperti itu. Jadi jika sudah bergabung, sudah saling terhubung, diharapkan karena tujuannya bersama, kita bisa mengetahui tantangannya di sini seperti apa yang bisa kita lakukan, hambatannya seperti apa yang bisa kita dorong sehingga hal-hal yang mungkin misalkan tadi di desa pulau tidak ada tidak penyediaan buku-buku kurang, ini yang secara mandiri ya. Nah, misalkan saya juga menginisiasi gerakan 1000 buku untuk anak pulau misalkan. Nah, itu kita menghubungkan. Nah, itu pun 1000 buku itu tidak Karati sama teman-temannya nggak perlu tahu buku ini dari mana, nggak perlu berpikir lagi kalau mau dapat buku tuh seperti apa, karena ternyata di luaran sana banyak orang yang mau membantu, banyak orang yang punya keinginan, banyak yang orang punya semangat. Cuma bagaimana banyak-banyak itu bisa kita saling hubungkan sehingga yang banyak-banyak tadi yang terpencar itu bisa menyatu. Walaupun terpencar tetapi sinyalnya tetap terkoneksi seperti itu. Ya kalau kita bicara tentang Kabupaten Maluku Tenggara, terutama tantangan kami terutama yang dari TBNE saya ya. TBNE telah berdiri sejak tahun 2013, diinisiasi sejak tahun 2010. Dan ini tahun ke-10 resmi kami ada di Kepulauan Kei. Banyak tantangan ya. IPLKK yang tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Yayu itu sebenarnya pulau-pulau seperti Karati. Jadi kami punya banyak koleksi banyak dan banyak sendiri tahun ini agak vakum ya karena banyak teman-teman pegiat di TBNE yang sudah mulai bekerja, berkeluarga, sehingga itu jadi butuh waktu ya untuk membuka taman bacaan. Tapi dari awal-awal pengalaman kami, tantangannya itu tidak ada dukungan dari pemerintah. Tidak ada dukungan dari pemerintah, kemudian membangun antusiasme masyarakat itu sulit. Yang minat untuk baca ini kan kita guide-nya anak-anak nih, kita guide anak-anak. Segala cara dilakukan. Membuka kelas-kelas gratis, kelas-kelas ngajar bahasa Inggris, kelas matematika, fisika, apa aja. Kita sampai kelas komputer, kelas desain grafis itu di TBNE kita buka. Tantangannya anak-anak kita ajak. Itu sampai ada yang dari hotel, dari mana-mana itu kita jemput, para relawan jemput, datang ke TBNE belajar. Ada orang tua yang mengizinkan, ada yang enggak. Tantangan itu dari antusiasme dari masyarakat itu sendiri, dari orang tua, kemudian dari sekolah.
Contohnya ini kita mau buka lapak nih. Memang ada gedungnya, kita punya tempat nih, buka tiap hari, ada kelas-kelasnya. Terus ada satu ketika sunyi, terus kita harus buka lapak di taman kota, atau kita buka lapak di taman kabupaten. Kemudian tiba-tiba muncul Satpol PP, kenapa bukanya? Padahal ini bagus loh untuk musiknya, untuk anak-anak membaca di sini gitu. Terus itu dukungan dari pemerintah kan sebenarnya yang harus dilihat dari situ. Terus sampai saat ini IPLKK ya TBNE sendiri sejak bergabung dengan IPLKK itu terus membantu memberikan donasi buku-buku kepada teman-teman bacaan di mana saja berada, karena sekitar 20-an taman bacaan yang masuk dalam jejaring TBNE itu kami stok buku untuk teman-teman adik-adik agar di desa-desa, di pulau-pulau, di taman-taman bacaan itu tersedia selalu mereka butuh buku apa aja. Ketika mereka telepon, Bang Hasan, kami butuh buku nih, kurang buku, adik-adik udah bosan baca buku-buku ini, ya Bang Hasan tinggal telepon, ayo teman-teman kita sediakan, tolong kirim buku ke taman bacaan ini, tolong kirim buku ke rumah baca ini, tinggal kita kirimkan. Nah itu bisa terjadi karena adanya IPLKK ini. Jadi ada informasi tentang ketersediaan buku dari perpustakaan nih. Jadi keterlibatan dari pemerintah sendiri itu tidak kelihatan. Nah, itu tantangan yang paling besar karena pemerintah seperti berjalan sendiri dan pegiat berjalan sendiri. Nah, kami sendiri TBNE sudah memasuki tahun ke-10 bersama dengan IPLKK. Kami menginginkan adanya sinergitas antara pegiat-pegiat dengan pemerintah. Untuk itu kami bermaksud nih, saya sampai bawa nih draftnya, draft rancangan peraturan daerah tentang literasi Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Ini draft ini yang akan kami ajukan ke DPR, dan sampai sekarang kami belum punya belum ketemu waktunya dengan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tual nih, siapa tahu bisa dihadirkan di sini. Di sini saja, kami undang Ketua DPRD Kota Tual dan Kabupaten. Iya, karena gitu kita harus bergerak bersama. Melihat tantangan tadi, Ibu Yanti Olira ini, tantangan bagaimana kan sinyalnya harus ke pemerintah untuk bisa tembus untuk bisa baca dalam sebuah konsep perpustakaan itu seperti apa harusnya, di dalam ruangan kah? Nah kemudian yang tadi Yanti bilang ini dengan membangun jejaring dengan pemerintah ini sampai sejauh mana nih pergerakan gerakan literasi ini, jangan-jangan dari pemerintah sendiri belum dengar ini. Iya, bagaimana nih Bu Yanti? Semua kita yang mendengar siaran ini, mari sama-sama kita tumbuhkan minat baca di tanah Nuhu Ewab. Kita jadikan Nuhu Ewab sebagai pusat kota baca yang terbaik di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, sebenarnya untuk membaca di mana tempat saja itu bisa. Ketika makanya IPLKK ini hadir untuk bisa menumbuhkan minat baca. Bagaimana cara upaya kita untuk bisa menumbuhkan minat baca di kalangan masyarakat yang ada di kota, desa, bahkan di pulau sekalipun. Itu kami hadir, kami dipanggil untuk itu. Kami pegang satu moto prinsip, talenta jangan ditanam, talenta harus dibagi. Itu prinsip kami dan akan kami laksanakan itu. Untuk persoalan membangun jaringan, kami Ikatan Pegiat Literasi Kepulauan K, sekali lagi saya tekankan, kami membuka diri untuk semua persoalan yang terjadi, baik untuk taman baca masyarakat, bahkan untuk perpustakaan sekolah sekalipun. Kami siap
siap membantu dengan segala daya dan upaya kami. Ya. Untuk persoalan membangun jaringan dengan pemerintah, kami sudah membangun itu. Dan kami bersyukur kami diterima baik oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, oleh Kepala Dinas Perpustakaannya. Kami diminta untuk bekerja sama. Ada beberapa desa yang harus kami datangi. Saya beserta Bunda Nihma kemarin kita turun sosialisasi untuk beberapa perpustakaan desa. Untuk perpustakaan desa yang ada di Kolser, untuk perpustakaan yang ada di Oider Tawun, untuk perpustakaan desa Laon. Nah, begitu antusiasnya masyarakat untuk menerima kami, itu merupakan satu kegembiraan yang tidak terhingga. Nah, tinggal bagaimana kami berupaya untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, untuk pengelolanya khusus. Sebab kalau kita berbicara, kita perlu manajemen yang baik. Ya. Untuk mengelola perpustakaan atau taman baca masyarakat itu dengan baik. Basic saya ada di situ karena saya adalah seorang pustakawan. Nah, kemarin juga saya beserta Bunda Susan ketika ada kunjungan dari pemerintah provinsi untuk ada tatap muka, kami diundang sebagai pembicara. Dan sekali lagi kami sangat menekankan bahwa masyarakat Nuhu Ewak bukan masyarakat yang abal-abal. Tetapi masyarakat Nuhu Ewak adalah masyarakat pencinta buku dan kami berjanji untuk kami bisa melaksanakan itu. Itu tujuan kami sebenarnya. Dan harapan kami ke depan untuk Bapak Ibu guru yang mungkin mendengar siaran ini, untuk masalah penataan perpustakaan sekolah, kami siap untuk membantu. Masa buku itu dibedah dan dipajang pun kami siap. Ikatan Pegiat Literasi Kepulauan kami punya tenaga-tenaga yang handal, tenaga-tenaga yang siap untuk membantu itu menjadi perpustakaan tingkat nasional, bukan lagi perpustakaan abal-abal yang sengaja bukunya dipasang akhirnya menumbuhkan kebosanan terhadap siswa atau terhadap masyarakat. Tidak. Betul. Kami siap untuk membantu itu dan sekali lagi kami mau katakan kami siap untuk membuka diri. Kami siap asalkan RRI juga harus membantu kami. Siap. Ya. Kami sangat berharap penuh kepada RRI ini untuk bisa menyuarakan secara lantang tentang kegiatan literasi yang akan dan pasti kami lakukan untuk pengembangan kegiatan ini ke depan dengan lebih baik. Mungkin itu dari saya. Siap. RRI Terima sendiri kasih. kan selain Radio Republik Indonesia kan Rumah Rakyat Indonesia. Kalau Rumah Rakyat Indonesia kan siapapun yang glamor atau apa, yang penting dia terlihat dan dimanfaatkan untuk para pegawai untuk dibaca seperti itu. Dan itu tetap menjadi prioritas karena kami juga ingin generasi yang tadi dibilang generasi abal, bukan generasi abal-abal. Nah, untuk menciptakan generasi bukan abal-abal baca TPLB. Saya mulai buka para penelpon, kami mulai ajak nih untuk bergabung sekarang. Boleh bergabung karena kita sudah dapat poinnya, sudah banyak yang dibahas dan mungkin di rumah pendengar juga ingin bertanya untuk memberikan masukan saran terkait dengan topik kita, tantangan dan harapan pegiat literasi di Kepulauan K. Ya, boleh Anda bergabung. Nomornya kami ingatkan lagi 0916-22118, sekali lagi 0916-22118. Anda boleh bergabung dan bertanya langsung kepada para narasumber ya, karena mereka ini adalah pegiat literasi, pejuang literasi. Jadi mereka akan memberikan jawaban juga dan menerima apa yang menjadi masukan saran dari pendengar yang mau bergabung di kesempatan pagi jelang siang ini. Ya. Tadi saya sudah menangkap beberapa hal yang disampaikan dan ini menjadi sebuah hal yang patut untuk kita perjuangkan bersama-sama. Saya ke Bunda Nim. Ini
persaingannya bisa kita atasi, kesulitan-kesulitan atau gap-gapnya ketika orang sudah mulai beralih ke gadget ini seperti apa Bunda Nima? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi ya. Tadi saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa sebenarnya IPLKK hadir. Tadi Bunda Yayu sudah menjelaskan bahwa kita punya visi misi besar, cita-cita, mimpi bersama bahwa Kepulauan Kei suatu saat akan menjadi daerah yang berliterasi, kota literasi, di mana setiap tempat di fasilitas umum kita akan mendapati baik tadi sampaikan bahwa OPD kita di kabupaten ataupun di kota, di kantor-kantor pemerintah disediakan pojok baca, orang gampang membaca. Ya, buku fisik hadirkan dulu di setiap tempat. Saya melihat dulu di Kota Tual ada halte baca, saya lihat itu di Kelurahan Ketsoblak sudah pernah ada itu. Namun sekarang saya lihat buku-bukunya belum dipajang lagi, itu entah kenapa. Saya harap ini ditingkatkan terus, kemudian kalau sekarang anak-anak kita sudah dengan handphone, nah makanya kita harus cari akal. Kenapa mereka lebih suka handphone? Karena handphone menarik, ada animasinya, ada gambarnya. Sebenarnya buku juga tak kalah menarik. Buku untuk anak usia dini itu dibuat dengan gambar-gambar besar, penuh warna-warni, dan tulisannya biasanya sedikit berima. Jadi itu adalah peran kita semua untuk membiasakan membaca, mulai dari keluar di sekolah, kemudian dikawal oleh masyarakat. Nah, bicara tentang peluang dan tantangan juga harapan gerakan literasi di Kepulauan Kei, kita semua harusnya bersyukur bahwa peluang kita ke depan sangat besar. Karena di Kepulauan Kei ini kita punya generasi yang luar biasa, mereka punya passion yang sama banyak, karena ada lahir komunitas-komunitas yang peduli dengan literasi. Tadi Kak Susan bilang bahwa Taman Baca Nuhue FF itu sudah diinisiasi dari 10. Kita juga punya kawan-kawan di komunitas Kei Cerdas, itu mereka juga sudah lama berkiprah. Banyak lagi, ada kawan-kawan Bapele, ada kawan-kawan lain yang di pulau-pulau bahkan ada taman baca sampai di Niela ya Bunda ya. Sebenarnya banyak yang peduli dalam literasi di Kepulauan Kei. Hanya bagaimana kita merangkum. IPH sejak 2021 ya Bunda ya. Kita lahir tahun kemarin ya, di 11 Maret. 11 Maret Super Semar ya. Di rumahnya Bunda Yayu di Jalan Apollo, karena kegelisahan tadi. Ibarat sapu lidi, satu sapu saja, satu buah akang barang ini saya bisa pakai menyapu bersih, tidak bisa menuntaskan kebersihan. Kalau bersatu, insya Allah masalah seberat apapun bisa diatasi. IPLKK berharap semua kita bersatu, sebagaimana prinsip-prinsip literasi itu ada 3, berkesinambungan, terintegrasi, dan melibatkan semua pihak, semua pemangku kepentingan. Karena bergerak ya. Jadi tidak boleh hari ini bergerak, tahun ini bergerak, besok mati. Jadi harus terus menerus harus dilakukan. Kemudian kalau dari gerakan masyarakatnya sudah jalan nih, komunitas-komunitasnya sudah hidup, semangat, pemerintahnya juga harus mendukung. Seperti itu. Saya lihat di pemerintah kota melalui Dinas Perpustakaan sudah punya gerakan baca-bacalah kalau tidak salah. Sudah bagus, sudah luar biasa. Tapi bagaimana, mari kita bersatu. Ya, pemangku kepentingan kita bersatu. Kabupaten sudah mengundang kami dari IPLKK. Hanya mungkin kami di Kota Tual belum sempat berketemu dengan Dinas Perpustakaan. Hanya perlu diingat, gerakan literasi itu tidak hanya miliknya Dinas Perpustakaan dan kearsipan. Gerakan literasi ini gerakan semua pihak. Dinas Pendidikan punya komponen yang sangat besar. Kenapa? Kemendikbud loh yang punya GLN ini, dengan tadi itu saya bilang Permendikbud nomor 23 tahun 2015 ini dilahirkan oleh Dinas Pendidikan melalui kementeriannya di pusat Kemendikbud, dan diturunkan, diwajibkan di setiap pemerintah daerah, sekolah-sekolah harus meneruskannya. Jadi kami bermimpi suatu saat akan ada sebuah kemah literasi mungkin yang bisa mengumpulkan semua kita duduk bersama dimanapun, kita ngobrol apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kota literasi, daerah literasi di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Karena ini adalah Kepulauan Kei.
Nah, untuk menuju ke sana kita harus punya payung hukum. Apa payung hukumnya? Tadi Kak Susan bilang harus ada perda. Perdanya. Perda. Siapa yang harus membahas perda ini? Ini kan dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Kalau sudah ada inisiatif dari akar rumput dari kami di sini, kami berharap kami bisa mengadvokasi pemerintah kita baik eksekutif maupun legislatif. Mari kita bahas tentang kepentingan bersama. Kalau daerah kita berliterasi, insya Allah masa depan daerah ini akan gilang gemilang karena generasinya cerdas, generasinya literat, dan tidak lagi menjadi korban hoax misalnya. Betul. Ya kan, kalau tidak baca, percaya saja, oh iya itu betul kita sebarkan, itu kan korban hoax. Tapi Iya, kalau betul. banyak baca, referensi di kepala kita banyak, insya Allah kita tidak akan seperti memilih itu. dan memilah Iya, mana iya, yang bisa betul. diambil ya. Dan tadi baca-baca saya jadi supaya menjadi payung hukum untuk seluruh elemen yang ada di daerah itu mengawalnya melalui dinas pendidikan kah, melalui dinas perpustakaan dan kersip, atau dari OPD manapun. Karena kalau sudah ada perdanya sudah kuat, karena ini pemerintah daerah sudah tekan misalnya kan, pasti akan atau jalan. mungkin Pak Bupati sama Pak Wali Kota langsung. Biasanya kalau Pak Perbub, Bupati ya. dan Pak Wali Kotanya langsung jalan, semuanya akan ikut gitu. Setuju. Tidak bisa tidak. Tapi Ya, kalau siap. dinas mungkin mereka kan matanya masih agak sedikit melirik dulu gitu. Jadi mudah-mudahan kami juga akan menyampaikan ke Pak Bupati, Pak Wali Kota untuk bisa membangun, ikut mendukung gerakan ini, karena kita tahu ini juga gerakan yang bisa mencerdaskan anak bangsa. Iya, jadi saya senang sekali hari ini bisa bersama bunda-bunda juga kakak-kakak yang punya passion yang bukan saja untuk diri sendiri, tetapi bisa melibatkan banyak orang untuk bisa bergerak bersama-sama. Nah, tadi dibilang bahwa gerakan sudah nih, tetapi mungkin saya akan kembali menggali terkait dengan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, khususnya ibu, karena kita tahu ibu kan, kalau ibu kan peranannya penting sekali. Apakah mungkin dari gerakan-gerakan wanita seperti Majelis Taklim, atau mungkin di Pelwata kalau Kristen, WKRI, kemudian kira-kira bisa nggak itu untuk dilibatkan dalam ini untuk kemudian punya koneksi yang lebih kuat lagi kalau ibu-ibu sudah berperan? Kira-kira gimana nih Bunda? Apakah ada pemikiran untuk masuk ke ranah-ranah itu untuk bekerja sama dengan komunitas-komunitas perempuan? Sejak awal sudah sama Bunda Nihma bahwa itu bagian dari gerakan literasi keluarga. Keluarga, Jadi, ya. yang intinya kan Ya. bukan. Nah, ibu kan tersebar di mana-mana. Ada ibu pengajian, Iya. di mana-mana. Ada ibu yang juga memang di rumah saja, Betul. kan? Ada ibu-ibu bekerja. Nah, jadi memang makanya kita untuk bisa jalan, bisa dirasakan bahwa ini penting, gitu. Jadi bukan memang bagi sebagian sudah berpikir bahwa oh ini penting. Jadi meskipun saya punya HP ini mungkin saya bisa menggunakannya dengan secara baik, Yeah. ajar anak-anak nonton YouTube gitu kan. Tapi kalau misalkan ini menjadi sebuah gerakan sistematis, masif, semua bisa jalan, memang kita butuh payung hukum sehingga kita tahu intervensinya itu tepat intervensi. Misalkan siapa yang kalau
kita sih kita ngajak buku ada apa kita bisa ngasih ini buku bagus nih baca dulu. Loh, ini ada buku bagus nih bisa baca buku anak-anak atau misalkan gitu. Tetapi jika ada payung hukum, ada perhatian yang serius itu. Kalau kita bilang pemerintah perhatian serius, buktinya apa? Buktinya apa? Harus ada payung hukum. Ada sebuah peraturan, ya sudahlah mungkin Perda terlalu jauh, peraturan wali kota atau apa peraturan bupati yang memang bisa mendorong sehingga intervensi tepat siapa yang ke situ, siapa yang ke situ, dinas mana yang ke situ, stakeholder mana saja yang bisa kita ajak untuk peraturan ini dia bisa jalan secara baik. Nah mungkin memang seperti itu. Jadi kalau misalkan mau gerakan itu gerakannya bisa ada, saja. cuman karena untuk memayungi semua gerakan ini sehingga bisa berjalan bersama, itu memang kita butuh produk hukum. Betul, Butuh produk hukum kan. IPLKK bahkan sampai sudah membawa draft. Nah, jadi misalnya begini, jangan dianggap gerakan ini bersaing gitu loh. Artinya kami yang di bawah ini kami bukan pesaingnya siapa-siapa gitu loh. Kami bukan pesaingnya OPD tertentu enggak gitu loh. Tapi mungkin saja artinya kita bicara tentang persepsi, mungkin saja ada persepsi yang berkembang seperti itu walaupun ini keliru ya. Jadi memang harus saling mengajak dengan mungkin ini momentum sehingga mungkin juga IPLKK apa ya meskipun kita bilang kita sudah sering kita sudah beberapa kali terlibat dalam kegiatan-kegiatan besar misalkan diajak oleh instansi pemerintah atau kita juga bikin kegiatan swadaya kita mensupport juga kegiatan-kegiatan keswadayaan yang sudah ada di masyarakat. Untuk ini lewat kita dipanggil RRI bisa lebih dikenal lagi dan orang bisa tahu bahwa kalau misalkan kalau pemerintah butuh bantuan kemana, stakeholder mana di masyarakat yang bisa kita ajak bersama. Kan sudah tahu nih ada ikatan pegiat literasi Kepulauan K, ada juga teman-teman yang lain. Tapi karena ini kami membuka diri sehingga apapun yang dibutuhkan untuk literasi di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara di Kepulauan K bisa jalan, kami tetap bisa. Jadi tantangan pertama yang harus sebuah dasar untuk bergerak. Pergerakan ini lebih sporadis seperti itu ya. Karena itu penanda keseriusan. Serius memandang sebuah ini sebagai masalah bersama. Desainnya seperti apa? Kan kita jalan sendiri. Perda itu kan perda atau peraturan bupati hukum itu kan ada gerakan di situ. Gerakan konteks kepulauan itu seperti ini. Jadi lebih di breakdown sehingga kita nih kota kepulauan misalkan, kita nih kabupaten besar punya banyak. Jadi itu lebih sesuai kondisi, lebih teradaptasi sesuai kondisi sehingga produk hukum itu bisa jalan, bisa menjawab tantangan, bisa memacu, bisa mewujudkan harapan. Jadi bisa menjawab tantangan dan bisa mewujudkan harapan dari kami yang ada karena di masyarakat gerakan literasi masyarakat sudah ada ini, keluarga sudah ada. Ya. Jadi mungkin dengan pembicaraan ini part 1 nih mungkin ini part 1 kita akan undang lagi untuk kedepannya lagi untuk tetap eksis untuk bisa bicara terkait dengan masalah literasi dan bagaimana pergerakannya, kemudian dukungan pemerintah seperti apa. Kita akan kawal sampai perdanya disahkan pemerintah. Itu harapan semua orang, bukan untuk para pegiat dan bukan, tetapi ini menjadi konsen bersama ya. Dan pendengar kami tetap menanti Anda untuk bersama. Waduh, kita ini bicara tapi tidak terasa kita sudah berada di menit akhir kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Iya, sudah 59 menit dari jam 10, kita punya waktu cuma sejam ya. Jadi saya bilang tadi ada part-part selanjutnya. Mudah-mudahan dan kakak kalau nanti diundang RRI lagi kita akan bersama lagi untuk bahas terkait literasi ini dan bagaimana pergerakan belum lagi, karena kalau bicara tentang pergerakan literasi dan bagaimana pendekatannya kepada masyarakat kita akan sampai pada banyak sub-sub topik yang harus diselesaikan dan dibicarakan. Mudah-mudahan kalau kedepannya kita bisa mengundang Ketua DPRD Kabupaten dan Kota untuk bisa bersama dan mendengarkan apa yang menjadi bukan keluhan ya, tetapi pengalaman di lapangan seperti apa terkait dengan pegiat-pegiat literasi ini bekerja. Jadi untuk hari ini kayaknya kita harus off di sini nih. Nah sebelum off nih saya mau minta closing statement dulu ini karena pengalamannya beda-beda, apa yang ingin disampaikan bisa untuk minta dukungan boleh ya. Saya mulai dari pulau-pulau dulu nih. Iya.
Dari dengan Ferry. Iya, waduh, iya, Iya, demiliterasi. iya demiliterasi. Waduh, salut. Ya, harapan dan saya minta dukungan yang sangat besar untuk seluruh masyarakat Nueva bahwa kami lagi pembangunan taman baca BTKS Betitan Kusal Subiar Desa Tayandoyer. Alhamdulillah proses gedungnya sudah berdiri dan kami sangat minta dukungan. Ini mungkin dukungan salah satu untuk memperbaiki literasi dari pulau. Ya, jadi dukung kami. Mungkin kami tidak membatasi dari bentuk dukungan apa. Kami butuh bahan-bahan bangunan dan selama ini kami jalan dengan belum ada pemerintahan yang peduli terhadap pembangunan taman baca ini. Kami Swadaya murni. ya, kami mendapatkan dana untuk pembangunan ini dari penjualan bazar, mungkin ada sumbangan-sumbangan relawan-relawan pegiat-pegiat literasi, itu saja. Sampai sekarang belum ada sumbangan atau belum ada peduli dari pemerintahan setempat maupun dari secara kota ini ya. pun belum. Jadi kami sangat membutuhkan dukungan semua untuk mari kita sama-sama menyelesaikan salah satu gedung anak bangsa ini. Ini adalah gedung anak bangsa. Kami sangat membutuhkan itu. Sampai sekarang belum ada kepedulian tertentu untuk menyelesaikan gedung ini. Jadi kami harap tempatnya di Desa Tayandoyer. Jika ingin menyumbang, ada juga media-media taman baca, FB dan lain-lain, bisa hubungi untuk menerima donasi ya. Jadi itu bukan sekedar finansial saja, bisa juga buku, apa saja yang bisa. Sampaikan kepada semua masyarakat khususnya lembaga pendidikan. Kalau yang saya sangat harapkan untuk perpustakaan sekolah, tolong dibenahi kembali. Itu yang mungkin saya sangat harapkan. Apalagi tadi buku sampai masih simpan di dalam karton belum. Sangat miris memang. Ya, Ibu Nima. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa awal berdirinya Taman Baca Aksara itu mendapat dukungan penuh dari Dinas Perpustakaan Dual dengan sistem pinjam pakai buku. Melalui kesempatan ini saya ingin sampaikan terima kasih kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual khususnya. Mudah-mudahan kerjasama dengan Taman Baca Aksara bisa dilakukan dengan taman lain yang mereka mungkin baru merintis. Nah, untuk closing statement sendiri, kebetulan saya dan Kak Susan ini adalah trainer dari, kami pernah mengikuti TOT Read Aloud atau membacakan nyaring. Kami berdua siap untuk berkolaborasi dengan pihak sekolah manapun yang hendak menggalakkan Read Aloud. Kenapa harus Read Aloud, membacakan nyaring? Read Aloud ini harus dihidupkan. Kami berencana membuat komunitas Read Aloud, hanya belum jalan ini. Tujuannya apa? Membumikan literasi melalui sekolah dan juga keluarga. Jadi kami siap membantu dengan seperti itu, dan melalui event hari ini kami hadir di RRI. Semoga literasi membumi di tanah EVAF dengan kerjasama lintas stakeholder, tidak hanya dari pegiat tapi juga pemerintah dan juga pihak-pihak yang lain. Demikian. Baik, Kak Susan. Terima kasih. Jadi harapan besar saya dan kami IPLKK TBNE, kami menanti terutama bertemu langsung dengan para stakeholder, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Ketua DPRD Kota Tual, dan mungkin Bupati Wali Kota, agar kegiatan literasi ini punya payung hukum, supaya kegiatan-kegiatan literasi dapat lebih cepat, lebih masif, dan dapat diterima di semua kalangan. Itu aja. Baik, Bunda. Menambahkan saja dari teman-teman yang sudah bicara terlebih dahulu, literasi harus menjadi isu bersama, harus menjadi gerakan bersama masyarakat, keluarga, sekolah, pemerintah, sehingga apa yang kita omongkan dari tadi, tantangan-tantangannya itu bisa terjawab, kemudian harapan-harapannya itu bisa terwujud seperti itu. Jadi
besar harapan kami kepada pemerintah, karena ini kenapa kita dari tadi mengulang-ulang pemerintah gitu, karena ya namanya pemerintah gitu. kalau semua diperintah pasti jalan gitu kan. Dan itu sebagai bentuk kepedulian, keseriusan, dan juga fungsi mengayomi teman-teman yang sudah bergiat di akar rumput gitu. Jadi sekali lagi kami Ikatan Pegiat Literasi Kepulauan K sangat membuka diri kepada semua pihak yang concern, yang peduli dengan literasi sebagai sebuah gerakan Kota Tual. Kami bersedia diminta, diajak berdiskusi, bahkan juga bersama-sama membawa perda. Ini menjadi sebuah yang nyata. Iya, terima kasih pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami di kesempatan pagi dengan topik tantangan dan harapan pegiat literasi di Kepulauan K. Ya, mungkin ada yang baru mendengarkan dan baru mengetahui ternyata ada pegiat literasi Kepulauan K. Ini saatnya kita akan kembali lagi untuk part-part selanjutnya, dan kami sudah membuka referensi untuk pendengar seperti tadi Bunda bilang bahwa ini harus jadi isu bersama, bukan saja pegiat literasi, bukan saja masyarakat, tetapi seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakatnya, pemerintahnya, semua harus bersinergi. Kalau ditanya siapa, ya kita, kapan ya sekarang gitu. Jadi semoga kalau bukan sekarang kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi, itu bukan sebagai slogan belaka, tetapi benar-benar menjadi seperti itu. Saya Junhea Kaya, sekali lagi terima kasih untuk semua, dan juga narasumber saya yang sudah bicara banyak terkait literasi dan bagaimana mereka berjuang untuk literasi anak bangsa di Kepulauan K ini bisa bergerak maju. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan untuk lain kesempatan Anda bisa bergabung untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan, dan mungkin bertanya kepada narasumber yang hadir. Terima kasih untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas dan salam literasi. Iya, untuk Anda semua. Iya, itu slogannya. Oh, begitu ya. Boleh. Sama-sama sebelum tutup. 1, 2, 3. Siapa kita? IPLKK. Di mana kita? Di mana-mana. Wah, iya, sebuah akhir dari perbincangan dan dialog kita di kesempatan pagi jelang siang ini. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, sukses untuk kita semua, dan saya kembali ke rekan Ellen yang bertugas di Pro 1 RRI Ritual.